Itu keluarlah Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Jangan ada lagi keakuan diri. Itu yang dikatakan namanya keluar dari keakuan diri. Ini yang disebut namanya mati sebelum mati. Mati sebelum ajal, mati di dalam hidup. Yang dimatikan itu adalah rasa keakuan diri. Nah, kita lihat Bapak Ibu cara mematikannya secara itikad, secara jasam. Nah, tubuh kita ini kan ada di tubuh, ada hati, ada ruh, ada sir. Ya, kita lihat sampai kita kepada makna yang sebenarnya. Lihat, nyatanya gerak tubuh, ya kan? Ya, itu sebenarnya karena ada hati. Nyatanya gerak tubuh itu sebenarnya nyatanya gerak hati. Kalau kita tidak memandang kepada hati, tetap kita mengatakan tubuh inilah yang bergerak. Ya, tubuh inilah yang berbuat. Tapi setelah kita tilik ke dalam Bapak Ibu, matikanlah gerak tubuh itu, ya. Maka ketika itu barulah nyatanya gerak perbuatan hati kita itu. Yang kedua, matikan pula gerak hati itu, maka yang nyata adalah ruh. Nah, jangan lagi ada merasa hati itu yang punya gerak. Hati itu yang bergerak, hati itu yang berbuat. Nyatakan dia di dalam itikad kita bahwa hati ini bergerak, hati ini berbuat, hati ini berkehendak. Itu karena ada ruh. Ruh ini yang sebenarnya yang diri Bapak Ibu tuh. Setelah kita paham yang diri Bapak Ibu itu adalah ruh, matikan lagi ke dalam, nyatakan lagi ke dalam bahwa nyatanya gerak itu sebenarnya adalah sir, rahasia. Nah, bukan ruh lagi Bapak Ibu. Ya, diri Bapak Ibu itu dikatakan sir. Nah, siapa sir itu? Nah, sir itu yang disebut namanya dengan nur. Disebut namanya dengan nur. Nyatakanlah bahwa yang bergerak, yang berbuat itu adalah sir. Sir itu adalah nur. Dah paham kita bahwa yang bergerak dan berbuat pada diri kita itu adalah nur. Itu yang dikatakan namanya Nur Muhammad. Aduh, itu disebut Nur Muhammad. Lalu tikot lagi ke dalam, tilik lagi ke dalam. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Ini yang dikatakan ana minallah wal mu'minuna minni. Nah, aku ini langsung daripada zat Allah. Alam dan diri manusia ini langsung daripada aku. Jadi setelah kita paham bahwa Allah itulah sebagai sumber gerak, maka nyatalah sumber gerak itu senyata-nyatanya itu pada perbuatan tubuh ini. Itu dia Bapak Ibu. Ya, nyatalah perbuatan Allah itu pada perbuatan tubuh itu. Ini yang Allah maksudkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan Allah pula lah yang memperbuat apa yang kamu perbuat. Karena diri Allah cuma yang ada di situ Bapak Ibu. Tidak ada diri siapa-siapa karena dia cuma yang tunggal. Ya. Nah, jadi kalaupun disebut namanya Muhammad, ya, yang Muhammad itu tiada lain adalah diri Allah juga di situ. Tidak ada diri siapa-siapa, diri Allah juga tuh. Namun kesempurnaannya tanya Allah dan Muhammad tadi, itu nyatalah pada tubuh. Nah, inilah di dalam pemahaman tauhidnya, ya, mana yang Ahmad, mana yang Muhammad. Nah, ini yang mesti Bapak Ibu pahami. Kan ini yang disebut insan kan? Tubuh, hati, ruh dan sir. Kita dah tahu yang sir itu adalah Nur Muhammad itu Allah. Kan Allah cuma yang ada. Nah, kita lihat
Nyatanya kesempurnaan Allah dan Muhammad itu disebut namanya pada insan. Nah, disebutlah di situ insan itu ya ada tubuh zahir, ada tubuh batin yang disebut namanya ruh. Yang tubuh zahir, Bapak Ibu, ini yang disebut namanya dengan Muhammad. Itu dia tubuh zahir. Sedangkan tubuh batin itu disebut namanya dengan Ahmad. Tuh. Jadi tubuh zahir namanya Muhammad, tubuh batin namanya Ahmad. Jadi penggabungan, perpaduan ya antara tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, Ahmad dengan Muhammad, Muhammad dengan Ahmad, inilah yang disebut namanya dengan insan itu. Insan. Makanya al-insanu siri wa nasiruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia insan itu. Jadi siapa yang ingin kenal aku, kenallah insan itu. Karena insan itu adalah penzohiran diriku. Insan itu tajali diriku. Insan itu bahagian diriku. Insan itu nyatanya aku. Nah, itu maksudnya. Jadi diri Bapak Ibu ini adalah bahagian diri Tuhan. Kalau bahasa Arabnya tajali namanya. Tajali itu kalau diterjemahkan dia kenyataan, perwujudan, copy paste, bayang-bayang, bagian, percikan. Kalau Bapak Ibu paham, ya, itu maksudnya. Jadi Muhammad nama zahirnya, Ahmad nama batinnya. Muhammad nyata pada tubuh, Ahmad nyata pada ruh. Nah, tubuh dan ruh itu, Muhammad dan Ahmad ini yang disebut insan. Insan itulah nyatanya kesempurnaan diri Allah ini. Ya. Nah, itulah baru ada pemahaman Bapak Ibu. Sadarlah di situ bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah itu. Tidak ada lagi diri kita di situ. Kalau tidak ada diri kita, ada selamat itu. Ini yang Allah maksudkan itu. Wa may ya'tihi mu'minan. Nah, ini yang kedua nih. Barang siapa yang datang kembali menghadap aku, dirinya telah mukminan. Nah, mukminan itu dia telah mengenal. Mukminan itu dia telah menyaksikan. Mukminan itu dia telah liqa. Mukminan itu telah zuq. Pada saat dirinya mukminan, ma'rifat, musyahadah, liqa dan zuq, pada saat itulah dirinya itu tak terpandang lagi akan wujud keakuan dirinya. Yang terpandang hanya Allah di situ. Hilang dirinya Bapak Ibu, fana itu. Ya, ketika dirinya hilang dan fana, qad amilas solihat. Nah, maka dia pun beramal soleh. Amal soleh yang dia lakukan setelah dia beriman, amal soleh yang dia kerjakan setelah dia ma'rifat, amal soleh yang dia lakukan karena setelah dia fana dan baqa, ini yang dikatakan amal soleh yang bermakrifat. Ini amal soleh yang diterima. Ini amal soleh yang sah tuh Bapak Ibu. Jadi amal soleh yang diterima dan yang sah itu amal soleh yang mengenal Allah. Siapa yang beramal tidak mengenal Allah, tidak dikatakan amal soleh, tapi amal salah atau amal toleh. Jadi amal soleh itu amal yang bermakrifat, amal yang telah mengenal Allah. Maksudnya doa. Ketika dia telah beriman dan beramal soleh, faulaika lahum darajatul ula. Aku tinggikan makomnya, aku angkat derajat dirinya. Makom yang Allah angkat, makom yang Allah tinggikan kepada orang beriman yang telah mengenal. Ini yang disebut namanya makom Aryan. Makom Aryan itu makom telanjang Bapak Ibu. Makom Aryan, makom telanjang itu maksudnya makom yang tidak ada lagi keakuan dirinya. Itu ya maksudnya. Tidak ada lagi dirinya itu berwujud, tidak ada lagi dirinya itu yang bersifat. Tidak ada lagi merasa dirinya itu yang ada.
Itu yang Aryan tuh. Dirinya telah lepas, dirinya dah keluar, dirinya telah hancur dan dirinya telah karam. Itu yang Aryan. Makanya makam Aryan itu makam telanjang. Ini yang dikatakan makam Tuhan. Itu maksudnya. Bukan pakaian zahir yang lepas Bapak Ibu, tapi pakaian batin kita tuh. Keakuan diri yang merasa itu lepas, dah hilang pada diri kita. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Itu dia maksudnya. Nih. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Nah, siapa yang telah mengenal Tuhan, ya, dah duduk dia pada makam Allah itu, Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang hayat, fasadal jasad. Udah hancur dirinya tuh. Nah, dah ada dirinya lagi. Ya, udah tanggal pakaian dirinya, keakuan dirinya, yang ada hanya Allah di situ. Nah, kalau dah nyata Allah di situ Bapak Ibu, maka Allah itulah yang sebenarnya yang takbir kalau sholatnya. Allah itu yang rukuknya, Allah itu yang sujudnya, Allah itu yang duduk. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya diri yang sholat itu, diri yang si Ahmad tadi itu. Nah, siapa si Ahmad itu? Siapa Ahmad? Ahmad. Ini kita buka rahasianya dulu, rahasia huruf dulu. Ahmad. Ahmad itu, ya, itu singkatan Bapak Ibu. Ahmad itu diri yang batin tuh. Ya, mana diri batin tadi? Ruh. Nah, diri yang zahir siapa namanya? Muhammad. Nyata pada? Tuh Bu. Disingkat namanya dengan Ahmad. Gabungan Allah dan Muhammad itu disingkat dengan Ahmad. Nah, lihat. Alif ha mim dal. Alif ha. Ini Allah. Mim dal. Ini adalah Muhammad. Maksudnya tuh. Jadi Allah dan Muhammad itu disebut namanya Ahmad. Ahmad itu diri yang batin. Itu ya Allah tuh. Maka hakikat yang sholat, hakikat yang takbir itu Ahmad. Nah, hakikat ruku itu si Ahmad. Hakikat sujud juga si Ahmad. Hakikat duduk itu juga si Ahmad. Itu maksudnya tuh. Diri Allah itu maksudnya Bapak Ibu, bukan diri siapa-siapa. Makanya kenalilah si Ahmad itu sebenarnya. Si Ahmad itu yang roh. Nah, kalau kita haluskan lagi ke dalam, kalau Bapak Ibu mau menyelami ke dalam lagi, tilik lagi ke dalam diri, bahwa segala yang wujud, segala yang ada, hakikatnya tidak ada, ya. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Kenapa segala yang wujud dan ada itu hakikatnya tidak ada, dan yang sebenar ada itu adalah yang kosong tadi, yang tidak ada. Karena segala yang wujud dan segala yang ada itu asalnya daripada yang kosong. Maka kosong itu jangan dibilang tidak ada. Kosong itulah yang sebenar ada. Dia kosong tapi bersih, dia bersih tapi kosong. Contoh, Ustaz bilang dulu bawang. Nah, kita ingin membuka kulit bawang supaya dapat. Ini bawang. Ketika kita korek kulit bawang ini supaya dapat isi, buka kulitnya, apa yang berjumpa Bapak Ibu? Kulit juga baru, belum bawangnya lagi. Buka lagi kulitnya, masih nampak isinya? Kulit juga. Buka lagi kulitnya, kulit juga Bapak Ibu. Sampailah habis kulit bawang itu dikupas, adakah berjumpa bawangnya? Tidak. Apa yang berbau itu? Baun apa? Baunnya aja tinggal lagi Bapak Ibu. Baunnya tinggal. Kita buka kulit-kulit supaya dapat bawang. Rupanya setelah habis kulit bawang itu dibuka, yang bawangnya juga belum berjumpa. Bawangnya belum bersobok lagi. Ya. Yang jumpa itu hanya baunnya. Biarkanlah 5 menit, biarkanlah 10 menit. Setelah baunnya hilang, apa yang tinggal lagi? Kosong. Jadi yang bawang itu yang mananya?
Yang kosong itulah yang bawang tuh. Kenapa? Asal yang bawang, asal segala yang ada, asal segala yang wujud, itulah yang kosong itu. Yang kosong itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah diri yang maha ada itu, diri yang maha wujud itu yang sebenarnya. Nah, itu mesti pahami. Ya, jangan dibilang kosong tidak ada. Kosong itu ada. Namun dia batin. Nah, contoh lagi. Ustaz beri contoh lagi banyak. 0. Kita membuktikan bahwa kosong itu ada. Dari 0 maka terbit angka 1. Angka 1. Ya. Apa tadi Rahmi? Hah? Titik. Pandang Ustaz, hilang titiknya. Lihat, kosong atau 0, dari 0 atau kosong ini maka muncul namanya angka 1. Itu artinya angka 1 ini secara hakikatnya, itu tidak ada. Secara hakikatnya tidak ada. Ya. Kalau angka 1 itu hakikatnya tidak ada, lalu mana yang sebenar ada? 0 atau angka 1? 0 inilah yang sebenar ada. Kalau 0 yang sebenar ada, lalu angka 1 ini apa bagi 0? Aneh wujud 0 itu sebenarnya. Inilah kenyataannya. Pandangan zahir nampak angka 1-nya. Pandangan zahir. Pandangan luar nampak angka 1-nya. Tapi pandangan dalam, pandangan hati nampak kok kosongnya. Jadi yang 1 itulah wujud yang kosong. Yang 1 itu wujud yang kosong. Jadi jangan Bapak Ibu cari juga yang kosong tuh. Ya, karena kosong itu telah wujud. Kosong itu telah zahir, kosong itu telah nyata pada sekalian alam. Sekalian alam inilah wujud yang kosong itu. Yang kosong itulah yang sebenar wujud, yang sebenar ada. Yang sebenar ada itulah yang dikatakan namanya Tuhan. Yang namanya adalah Allah. Jadi Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang ada. Kalau Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang ada, maka segala yang ada inilah kenyataan Allah. Kalaulah segala yang ada ini kenyataan Allah, maka segala yang ada inilah yang Allah itu, Bapak Ibu. Nah, kita lihat, tilik lagi ke sini. Nah, ruh tadi ya, yang amat tadi. Ya, siapa ruh? Nah, lihat, ruh ini yang disebut namanya dengan hayat. Ruh itu sebut namanya dengan hayat. Ya, siapa si hayat tuh? Si hayat itu adalah aku, kata Allah. Aku Allahnya, Bapak Ibu. Apa maksud Allah tuh? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nih. Ini udah di ujung kaji kita, Bapak Ibu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa artinya itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, dan pada dirimu kenapa tidak kamu lihat, tidak kamu pikirkan? Nah, maksudnya, terjemah maknanya, aku ini ya sudah nyata pada dirimu. Itu maksudnya tuh, aku ini nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu perhatikan? Maksudnya tanya apa? Aku ini sudah wujud. Ya, yang wujud itu aku. Kalaulah aku itu yang wujud dan yang wujud itu aku, maka pahamilah, kata Allah, yang melihat itu aku, yang berkata itu aku, yang hidup itu aku, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Makanya yang Allah pada diri Bapak Ibu, itu namanya yang si hayat ini, itu ayat tuh. Yang si hayat itu ya Allah. Kalau tak ada si hayat, bisa Bapak Ibu hidup? Tidak bisa hidup. Si hayat itu yang aku, yang bernama Allah itu. Makanya nyatanya si hayat pada diri Bapak Ibu, itu disebut namanya ruh.
Nah, dia nyatanya si hayat pada di Bapak Ibu yang ruh itu. Nah, barulah nyatanya ruh itu nyata pada anggota anggota tubuh. Itu maksudnya tadi itu. Hidupnya tubuh ini itu kena ruh tuh. Tapi ruh itu sebenarnya adalah hayat. Yang hayat itu aku, kata Allah. Itu yang disebut namanya. Yang tubuh ini adalah Muhammad. Yang ruh atau si hayat itu adalah Allahnya itu. Dia katakan Muhammad dengan Ahmad. Itu adalah rahasianya Bapak Ibu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada dikatakan Hamim. Hamim itu apa artinya tuh? Jadi kalau maknanya secara ibarat, Allahu a'lam bisawaf. Apa artinya itu? Hanya Allah yang tahu. Tapi secara makna isyarat, makna lataif, makna al-haqaiq, ya, ini kan firman Allah nih Bapak Ibu. Sedangkan firman Allah itu hudal linas wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita. Kalaulah hamim tidak ada artinya, tidak ada maknanya, mana bisa menjadi petunjuk bagi Bapak Ibu? Karena rahasianya tersembunyi juga. Tak bisa jadi petunjuk dia. Karena ini adalah kalam Allah. Yang tahu siapa maknanya? Yang tahu hanya Allah. Kalau yang tahu hanya Allah, maka tanya kepada Allah. Tanyakan kepada Allah. Fas'al bihi khabira. Tanyakanlah kepada aku, karena aku yang tahu maknanya, karena itu kalamku. Syarat untuk bertanya kepada aku, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benar kamu bertakwa kepada aku, yakin dengan aku, percaya dengan aku cuma yang wujud. Aku yang menjadi rahasia dirimu. Wa yu'allimukumullah. Aku akan ajari kamu makna yang sebenarnya. Kalau Allah yang ajar kita makna yang sebenarnya, hamim, apa kata Allah? Wastona'tuka li nafsi wa anahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku, makna isyarat, makna lataif yang aku tanamkan ke dalam rahasia dirimu. Hamim itu maksudnya ha dan mim. Ha itu maknanya Hayyun, mim itu maknanya adalah Muhammad. Maka jawabannya oh itu siapa si Hayyun? Si Hayyun itu yang Allah tahu. Siapa si Muhammad? Muhammad inilah kenyataan Allah. Kalau Muhammad kenyataan Allah, maka Muhammad itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Ya. Muhammad itu Allah itu sendiri. Makanya kesempurnaan si Hayyun yang dikatakan Allah nyata pada Muhammad, ini yang disebut namanya insan tadi. Nah, jadi insan, Muhammad, Ahmad, satu juga orang itu Bapak Ibu. Itu maksudnya itu. Jadi Bapak Ibu mesti mengenal setiap nama ada orangnya, setiap nama ada wujudnya, setiap nama ada orangnya tuh. Ya, maka disebut namanya Ahad. Ya, Ahad. Di 3 nama tapi 1 orangnya tuh. Ahad. Ini dalam surah apa nih? Qul huwallahu ahad. 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 Ada berapa huruf? 3. Alif itu Allah. Ha itu Muhammad. Dal itu Adam. Terkecoh aku. Ya, sekali-kali Rami itu terkecoh aja di antara orang. Ada Allah, Muhammad, Adam. Adam apa artinya? Adam itu tiada. Enggak. Ya, kalau Adam itu tiada, siapa diri Adam itu sebenarnya? Kalau Adam itu tiada, siapa diri Adam itu sebenarnya? Itulah nyatanya Allah. Apa kata Allah tuh? Kalau Adam itu tiada, lalu Adam siapa? Adam itu nyatanya Allah. Kata Allah,
Wa khalaqa Adam. Nah, itu dia. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Nah. Dan dijadikan Adam itu ka suratihi. Apa artinya? Sesuai dengan gambaran diriku, rupaku. Nah, hadis yang kedua, ya. Innallaha khalaqa Adam ka suratir Rahman. Nah, kita buat ini. Khalaqa Adam ka suratir Rahman. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran sirah Rahman. Siapa Rahman? Allah itu. Itu maksudnya itu. Adam itu aku itu Adam. Nah, siapa rahasia Adam? Nah, ini putar lagi ke sini biar paham apa Bu. Rahasia Adam yang insan tadi, rahasia insan, rahasia Adam itu adalah Muhammad. Rahasia Muhammad itu adalah Ahmad. Muhammad dan Ahmad itu aku, Allah tuh. Itu maksudnya. Jadi Muhammad itu yang zahirnya, Ahmad itu yang batinnya. Kesempurnaan memandang Muhammad dan Ahmad disebut namanya Adam atau disebut namanya insan. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Itu dimundurkan tuh tarki namanya Bapak Ibu. Ini proses tarki sebetulnya di sini. Ini Ustaz buat sini. Al-insanu sirri wasiri sifati wasifati la ghairi. Memandang itu dari bawah ke atas, ya. Siapa insan? Insan itu ya, adalah rahasiaku. Itu. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu sebenarnya adalah aku. Maksudnya tuh. Jadi tiliknya kepada Allah lagi Bapak Ibu. Ke Allah juga perginya tuh. Nah, maka kenalilah ya, si Ahmad itulah sebenarnya yang sholat itu. Nah, siapa si Ahmad? Allah dan Muhammad. Makanya dikatakan oleh Allah kepada Muhammad, atau Ahmad menyebut kepada Muhammad. Apa kata Ahmad kepada Muhammad atau kata Allah kepada Muhammad apa? Kif ya Muhammad. Nih. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Nah, kif ya Muhammad. Apa artinya kif ya Muhammad? Berhentilah engkau hai Muhammad. Nah, siapa Muhammad tadi? Nah, ini tubuh nih Bapak Ibu, lihat nih, ini tubuh. Berhenti ke Muhammad. Jangan tubuh ini merasa dirinya ruku, yang sujud, yang berdiri, yang i'tidal. Jangan, kif ya Muhammad. Jangan kamu mengatakan kamu yang angkat tangan. Ya takbir, ruku, i'tidal, sujud. Ana rabbaka. Apa artinya? Aku Rabbmu. Rabbmu usolli, ya. Salat. Mana yang Rabbmu di dalam diri Muhammad tuh? Wa fi anfusikum tadi. Aku ni wujud pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkannya? Aku sudah wujud pada dirimu. Yang hidup tuh aku pada dirimu. Yang pada dirimu tadi itu adalah ruh. Nah, siapa ruh ini tadi? Si Ahmad. Ruh itu yang si Ahmad. Ditelusuri ruh. Ruh itu yang si hayat tadi. Yang hidup itu Allah. Itu maksudnya. Itu yang katakan usolli, aku yang sholat. Si Ahmad itu yang sholat. Ahmad itu ruh itu ya. Bukan tubuh Bapak Ibu. Tubuh ini kan mati tadi itu. Dia kata Muhammad itu. Bisakah tangan ini bergerak mengangkat dan takbir kalau tidak ada ruh? Enggak. Jadi antara tubuh dengan ruh, antara Muhammad dengan Ahmad, mana yang imamnya, mana yang makmumnya Bapak Ibu? Makmum dulu. Nah, kalau bersorak-sorak Ustaz mah Ahmad dengan Muhammad. Muhammad tubuh, Ahmad ruh. Antara tubuh dengan ruh, antara Muhammad dengan Ahmad, yang mana yang imam, yang mana yang makmum Allah? Supaya Ahmad. Alhamdulillah. Salam Ustaz lo.
Yang imam itu adalah Ahmad. Ahmad pada diri bapak ibu itu yang ruh. Sedangkan yang makmum itu adalah Muhammad. Muhammad pada diri bapak ibu itu adalah tubuh. Di situ letaknya. Imam dulu takbir. Imam yang takbir dulu, baru makmum tak. Ruh itu dulu yang takbir, Allahu Akbar, baru nampak makmumnya takbir Allahu Akbar. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, lihat sini ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa artinya nih? Sallu, solatlah kamu, kama sebagaimana, seperti, ra'aitumuni, kamu melihat aku usolli, yang solat. Apa maksudnya? Hei Muhammad, nih hei Muhammad kata Allah atau kata Ahmad, ya solatlah kamu, takbirlah kamu setelah kamu melihat aku yang takbir. Apa maksudnya itu? Muhammad kata Allah, Muhammad kata si Ahmad, takbir kamu setelah kamu melihat aku takbir. Ruh itu dulu yang takbir, baru nampak tangan ini takbir. Allah itu dulu angkat tangan, baru nampak Muhammad itu angkat tangan. Karena ruh itulah yang imamnya dan tubuh itu makmumnya. Yang ruh itu adalah si hayat itu adalah Allah. Sedangkan tubuh itu adalah Muhammad. Itu kan ya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya. Jadi tubuh ini menyaksikan dia dulu, ruh itu yang berdiri, baru nampak tubuh itu yang berdiri. Ahmad itu yang berdiri, nampak sama si Muhammad, Ahmad berdiri, baru dia berdiri. Jadi berdiri dulu imamnya, ruku dulu imamnya, i'tidal dulu imamnya, sujud dulu imamnya, duduk baru imamnya. Datang lihat, baru dia melihat itu, mengikuti aja di bapak ibu. Tubuh itulah yang mengikuti imam itu. Imam itu adalah ruh. Dan sempurna salat bapak ibu itu. Itulah orang yang telah mengenal akan hakikat salat. Kalau bapak ibu tidak mengenal akan hakikat salat, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan, maka batal sholatnya itu. Itu yang dikatakan sholat yang fawailul lil musallin, neraka wilah bagi orang yang lalai. Dia tidak mengenal siapa sebenarnya yang sholat yang sebenar-benarnya itu, kata Tuhan. Yang sebenar-benarnya sholat itu adalah ana rabbaka usolli. Tapi ketika bapak ibu paham yang sholat itu aku, kata Allah, tak ada lagi pengucapan kalimat itu. Diam, tidak ada kata, tidak ada suara itu. Hanya Allah di situ yang berdiri dengan sendirinya. Mungkin ini saja bapak ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat dan anugerah Allah